Luar biasa. Orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang pasti hidupnya akan selalu luar biasa. Amin. Anak-anak muda juga begitu. Jangan selalu aduh tapi bang kan realitanya kami generasi Z. Ya nggak ada masalah. Dengan kita menjadi generasi Z terus apakah harus terjadi sesuatu yang membuat kita tidak lagi percaya dengan Tuhan atau menjadi anak-anak gaul yang wow. Enggak juga. Kamongol mungkin bukan generasi Z ya, saya generasi berapa ya? Generasi Z itu lahiran tahun berapa ya? Lahiran 2000 ya. Berarti kalau kita lahiran 70 generasi apa ya? Ya kan, generasi tue. Generasi T berarti ya kita generasi tua gitu. Atau sama kayak golongan darah kan, golongan A, B, AB, B, O, iya ya. Mongol golongan darahnya T, darah tinggi gitu. Jadi buat teman-teman semua yang hadir hari ini maupun yang nonton di live streaming di YouTube, kadang menjadi dilematis dalam hidup kita karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kadang kita pingin, wah gue pingin seperti orang itu gitu. Enggak harus seperti itu. Kita harus punya ciri khas tersendiri. Sama dengan Kamongol, saya menjadi stand up komedian karena saya punya ciri khas sendiri. Saya tidak sama dengan teman-teman yang lain. Sekalipun contoh seangkatan gitu, sama-sama angkatan pertama gitu. Maksudnya dari jalur TV saya dengan Soleh Solihun ada di Metro TV. Bro Ernest, Kang Mosidik dan teman-teman yang lain, Panji dan Radit ada di Kompas TV. Kami punya ciri khas masing-masing di saat kami stand up. Itu juga sama dalam hidup kita harus punya ciri khas masing-masing. Jangan harus enggak selamanya sama. Mungkin sama makan nasi yang enggak ada masalah gitu. Atau oh bang, gue mau pingin beda, gue mau makan kerikil. Ya, berarti imanmu berkata kerikil ini jadi roti. Enggak, tetap kerikil bos. Jadi jangan maksudnya gini. Jangan pingin berubah, maksudnya pingin jadi berbeda dengan orang lain yang itu membuat Anda susah. Wah saya pingin pakai celana jeans yang apa namanya skinny. Ya kalau kakinya bagus ya bagus banget. Tapi kalau kakinya kayak talas Bogor. Ya kan kayak ayam Kentucky pahanya gitu ya kan. Jadi jangan harus merubah. Atau saya pingin putih glowing seperti Raisa, seperti Teteh Syahrini. Ya mereka memang perawatannya tinggi lah kalau kita cuman modal skincare di TikTok. Modal skincare itu ada ibu-ibu yang mukanya putih banget. Itu jadi nggak lucu kan, maksudnya muka putih leher hitam. Itu mah bukan cantik, belang namanya. Jadi kita harus punya ciri khas masing-masing. Untuk ciri khas yang paling indah melalui hati. Kita berbeda dengan orang dunia. Kalau sakit hati, pingin balas dendam. Kita orang-orang yang lahir dari, yang sudah memiliki Yesus Kristus dalam hidup. Kita punya ciri khas yang berbeda. Kita memberi pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Betul? Iya, aduh mau ngapain gitu. Diputus cinta, naik sutet. Haleluya, lu jatuh menghadap yang kuasa. Pas jatuh menghadap yang kuasa, ternyata yang kuasa lagi puter balik, nggak ketemu. Karena momennya belum pas, belum disuruh pulang, situ pengen pulang. Lah kunci pintunya, kelar nunggu. Jadi orang bilang, kenapa sih bang kok sekarang banyak anak-anak galau? Ya mau gimana lagi? Ya mungkin karena demen nyanyi balonku ada 5 kali. Ya kan meletus balon hijau hatiku sangat kacau, perkara balon aja meletus hatinya kacau. Ini gimana kalau dolar 17.000? Ngomong sama pohon takutnya. Dinyantai aja. Jangan sampai jadi kayak orang PA. Cuman gara-gara cewek mau pergi, cowok mau pergi masih banyak. Iya kan? Bagaimana kalau kita memelihara hati sekalipun dia pergi. Ku pelihara hatiku dan ku kejar cita-citaku. Dia pasti minta balikan. Contoh Mongol sayang, ya tuh. Dia lihat di berita Mongol beli Ferrari.
Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak dipakai kayak ngemanggil pocong gitu, kayak manggil apa namanya pocong, nggak ada. Tahu-tahu deng siapa ngana? So datang nyonya deng lipstick warna coklat. Wih, kita bilang sorry sayang, memang saya pencinta warna coklat, tapi sekarang udah ganti warna jadi kuning. Dia datang kayak nggak ada dosa dan memang kita nggak ada dosa. Maksudnya, what for you come to me again? Baru habis kursus, lagi belajar gitu. Dia datang gitu, alasan demi anak, dia pakein baca Alkitab lagi. Ya kan suami akan kembali kepada istri pertama. Gue belum punya istri kedua. Belum. Berarti firmannya nggak kena di Mongol. Dia datang alasan demi anak. Jadi kenapa? Karena Kak Mongol nggak punya dendam. Ditinggal pergi. Fokus hidupku adalah bagaimana anakku bisa sekolah. Fokus hidupku bagaimana aku harus bisa jadi stand up comedian yang dari bayaran 4 juta bisa jadi 150 juta. Itu fokusnya. Kita nggak ada lagi fokus mau dendam masalah. No thank you. Karena aku pelihara hati. Nah orang kan nanya hati yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kan banyak ya nanya, bang hati bagaimana sih? Tuhan tuh suka orang yang hatinya seperti apa? Karena biar bagaimanapun kalau ke hati kita remuk redam, nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup. Karena kita pasti akan selalu membandingkan orang lain dengan diri kita. Kok gua nggak bisa ya? Kok gua ini ya? Padahal hidup itu nggak boleh dibanding-bandingkan. Masing-masing memegang takaran masing-masing. Saya dengan orang kan nanya, kenapa abang gak main film, gak main sinetron bang? Kok cuma stand up sama main film? Muka saya gak cocok untuk sinetron. Saya kalau masih sinetron pasti korban jatuh dari pohon. Ya kan, naik jadi pohon, jadi kuntilanak gitu di atas. Gitu doang. Gak cocok karena untuk main sinetron butuh cantik dan cakep. Saya gak masuk. Saya main sinetron kayak apa ya, ganteng-ganteng serigala gitu. Ditabrak mobil pak. Nggak ada dialognya, cuma teriak, "Au!" Habis meninggal. Segitu doang. Jadi kalau orang tanya, wah bang kalau jadi artis kan harus main sinetron. Enggak juga. Seniman itu bisa berkarya lewat lini manapun. Termasuk song leader dengan pemain musik itu juga seniman. Karena mereka memperagakan seni yang mereka kuasai. Ya kalau Anda bisa main keyboard, kalau Anda di luar main keyboard terus pingin melayani Tuhan lewat main keyboard, daftar ke gereja. Iya toh? Jadi enggak usah mumet. Hati yang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan biar kita berkenan di hadapan Tuhan. Satu, kita baca Amsal 17 ayat 22. Ini kan ibadah terakhir toh, boleh lewat 5-10 menit kan? Honornya sama kok. Soalnya kalau stand up kan IO-nya langsung stres. Aduh bang, close. Kodenya begitu karena ketakutan. Aduh ini nambah 10 menit berapa puluh juta lagi ini. Cincin panitia langsung dititip itu di manajer Mongol. Tapi kalau untuk gereja tenang. Saya minta honor nanti kalau Desember. Desember harus bayar karena Anda membagikan proposal dan janji iman. Tapi kalau untuk ibadah sehari-hari aman mengundang Mongol. Gitu. Kalau manajerku minta harga langsung WA-nya kirim di Instagram Mongol Stress. Saya baca semua orang ngirim DM di Mongol Stress. Sedikit saya balas karena mayoritas saya punya kesusahan hidup, saya dikejar pinjol segala macam. Aduh Tuhan. Ada lagi yang nanya, Kak Mongol saya cocoknya pakai batu apa ya buat nahan biar saya nggak gampang terpengaruh orang. Batu kubur. Batu ditanya Mongol. Dikirain Mongol tukang batu. Tuhan. Ada lagi Pak Mongol anak saya mimpi Pak Mongol. Saya melihat saya dikejar-kejar setan. Ya ampun. Masuk lagi di Alkitab tanya sama juru makan dan juru midi. Ngapain nanya Mongol? Orang gua aja mimpi juga. Pakai kamus 3 nggak mempan. Saya kalau mimpi langsung nyari kamus Hong Kong, Singapura dan Indonesia. Ya kan, dikejar tikus 15.
Ya, Anda tertawa berarti Anda pernah kerjasama dengan kita ya. Dalam hal togel ya. Kan kalau dikejar tikus 15. Iya kan, dikejar tikus. Jadi kayak Opung Mongol setiap pagi bukan doa pagi. Dia nanya semua orang kosan. Mimpi apa kau semalam mamang? Dicatatlah di buku. Ada 10 kamar kos-kosannya. Dicatat di buku. Nanti jam 7 pagi dia turun di bawah dengan kopi. Sama loting dan rokoknya. Kemarin obat-obat 71. 3 hari lalu sada. Oh berarti ini mungkin 9. Hatinya langsung ngecak. Udah dipasanglah jam 2 siang. Setengah 7 keluar gak ada satupun yang masuk. Dia langsung teriak, agak ya mang, meleset amang. Meleset. Di mimpi dipercaya. Karena mimpi itu hanya bunga tidur. Kalaupun ada maksud dan tujuannya, pasti Tuhan juga akan kasih ke kita. Nggak usah ribet, sama juga lewat pohon. Nggak usah permisi. Yang punya rumah jauh. Lewat-lewat aja. Lewat kubur permisi, lewat pohon besar. Kita dehem. Di haleluya loh. Kadang-kadang saya suka kesel loh begitu. Saya kalau jalan sama temen, kita apalagi nih mendaki gunung kemarin gitu. Numpang. Kita numpang sama siapa gitu? Bang, di sini dulu katanya ada yang hilang bang. Dibawa ke dunia gaib. Hah? Wah kalau begitu kota Saranjana 2 dong. Dia ngomongnya numpang, kan mau langsung bilang, lu mau numpang pipis? Ya kan? Jadi ngadepin hidup tuh harus gembira hatinya. Nggak usah ngeliatin orang lain pakai baju begini, baju begitu. Anda pingin belum tentu cocok. Tidak semua orang tuh akan cocok dengan baju orang lain. Masing-masing punya takaran berbeda-beda. Ada temen Mongol pingin ikut pakai rok pendek. Lah dia lupa kakinya. Iya kan? Kayak singkong kering. Lu mau pakein minyak kelapa campur hand body Vaseline pun tetap nyata liatnya bekas-bekas. Udah berarti Anda pakai rok. Ada lagi pingin terlihat sempurna di hadapan Tuhan. Setiap ke gereja pakai baju lengan panjang, rok panjang tapi belahannya sampai pantat. Ada begitu. Jadi pas handphone jatuh dia bingung. Oh Tuhan bagaimana ini? Aduh Tuhan nih. Ada begitu. Tapi bang saya punya masalah. Ya adapun masalah hadapilah dengan hati yang gembira. Karena kalau Anda mumet belum tentu masalahnya akan selesai. Tapi di saat hati kita gembira. Kita menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih jalan keluar yang terbaik. Amin. Loh Bapak Ibu saya punya masalah 2019. Saya jadi 0 rupiah. Karena duitku dipinjam orang buat nyalon. Orangnya nyalon diciduk. Bingung Mongol, Tuhan mau minta bagaimana ini doi. Enggak jadi hati gembira Mongol. 4 hari enggak keluar kamar. Itu orang Rumbang udah pada ngetok. Kak, keluar Jo, napa kita ada kalung, ada cincin jual Jo. Untuk memulai lagi dari awal. Mereka ketakutan Mongol di dalam udah bunuh diri. Saya pernah ngalamin aja, jujur aja saya pernah ngalamin. Tetapi dalam ketenangan itu teman-teman, Tuhan tuh ngajarin. Mongol buka kamar, mari jotong bajalang cari makang di Ancol. Itu adek-adekku tuh yang cewek nih. Kak ada bye-bye ngana? Karena baru keluar kamar, tato ngajak ke Ancol. Sudah aman. Pergi jadi pegadaian. Saya ambil aksesoris 10 cincin emas, bawa di pegadaian. Saat itu pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu? Karena bisa ditransfer ke bank mana aja. Sekarang kalau ngegade harus punya BRI. Lah saya mau bikin rekening lagi, mumet kebanyakan rekening di telepon di dunia pajak nantinya. Tapi ya itulah hidup. Jalani dengan hati yang gembira. Sama kayak naik pesawat tuh Pak. Coba kalau dia goyang. Mau gak gembira hatimu tetap menghadap yang kuasa.
Mendingan nyanyi lagu rohani. Di jalan kuku diiring oleh Yesus penebus. Sambil goyang-goyang. Apakah yang ku... Saya pernah ngalamin naik pesawat. Sampai pingin saya... Aduh pingin mau tutu tuh ibu-ibu suara. Anda tahu dia berbahasa roh sampai 3 oktav. Di dalam pesawat yang lagi hujan. Oh, Bu! Itu pramugarinya sampai nggak bisa negur lagi. Bayangkan Maria Carey kalah. Duh Tuhan, santai juga, nggak usah ketakutan. Kalau memang game, terjun. Ada yang satu lagi, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaranku Tuhan. Ampuni aku Roh Kudus. Ada berdamai dia biar mati masuk surga. Jadi hati kita tuh gembira, karena dengan hati gembira itu obat yang menyembuhkan. Jadi santai Pak, anak-anak muda juga begitu. Nggak usah mumet, aduh tapi Bang aku kan belum punya pasangan hidup. Ya udah belajar nabung dan Anda bersyukur tinggalnya di Palangkaraya. Adanya matahari doang. Ada matahari ya, iya. Pojok busana gitu ya kan. Lah kalau Anda tinggalnya di Jakarta terus cewekmu maunya Senayan City dengan gaji papamu yang UMR. Ya haleluya ngutang Pak. Sama motor di Pegadaian. Jadi kalau Anda tinggal di Palangkaraya bersyukur kamu aja pengen tinggal di Palangkaraya kok. Palangkaraya itu kota keren. Apa yang buat Anda tidak bersyukur tinggal di Palangkaraya? Semua makanan ada, semua etis ada. Mumet jalan-jalanlah ke Sampit. Nah Anda kalau lagi mumet jalan ke Sampit. Bukan naik mobil, jalan. Itu loh maksudnya. Nih jalan ke Sampit baru 2 meter lu balik pasti. Jadi kenapa ribet, harus ribet hidup ini. Sama juga buat yang nonton di YouTube. Nggak usah ribet ngadepin hidup. Nggak ada bedak, nggak bisa. Ya nggak apa-apa, nggak usah keluar rumah. Kenapa harus ribet dengan bedak? Orang dulu kadang juga pakai itu. Di dulu mohon maaf ya, Oma Mongol dulu alisnya itu, keningnya itu pakai tempurung yang dibakar. Itu hitam Pak. Ih cakep banget hitamnya. Lah justru dari tempurung itulah jadi obat norit. Jadi dulu kalau kita sakit perut norit nggak ada, tempurung ditumbuk-tumbuk disuruh minum. Pingsan 2 jam. Sembuh sih enggak. Jadi yang kedua, hati yang gembira yang harus kita miliki. Yang kedua, hati yang seperti apa? Amsal 14 ayat 30. Oh palsu. Kirain keren banget, pasti rajin disiram, ternyata palsu. Enggak apa-apa, kepalsuan kadang-kadang cantik. Itulah kenapa Bapak Ibu paling enak Manado. Orang mati di Manado bunganya plastik. Enggak ada orang, jarang banget. Dari 100 kasus 5 yang bawa bunga hidup. Sisanya juga bunga plastik semua. Padahal Manado itu ada kota Tomohon, kota yang paling cocok buat nanam bunga. Tapi di sana bunga plastik. Jadi hari kelima di pemakaman, semua orang nyari bunga plastik buat mau dipasang lagi di keran yang baru. Kemarin Mongol Valentine di Manado. Mau merayakan Valentine bingung mau nyari di mana bunga mawar. Saya bikin dari bunga plastik. Happy Valentine. Dikomenin, ini kan bunga kubur, ya nggak apa-apa. Emang orang mati nggak bisa diucapin Happy Valentine. Ya kita ngucapin Happy Valentine siapa aja juga boleh.